Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rajendra Tasasika Cesar Komara dari Minat SKR NIM 23590. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kegunaan teknologi informasi dan komunikasi di bidang kehutanan. Teknologi informasi atau IT adalah penggunaan setiap komputer, penyimpanan, jaringan, dan perangkat fisik lainnya, infrastruktur dan proses untuk menciptakan, memproses, menyimpan, aman, dan pertukaran segala bentuk data elektronik. Penggunaan komersial IT meliputi teknologi komputer dan telepon. Istilah IT diciptakan oleh Harvard Business Review dalam rangka untuk membuat perbedaan antara mesin tujuan dibangun dirancang untuk melakukan lingkup fungsi terbatas dan mesin komputer untuk penggunaan umum yang dapat diprogram dengan berbagai tugas. IT mencakup kebutuhan peralatan fisik, virtualisasi, dan manajemen atau otomatisasi alat. Sistem operasi dan aplikasi software yang digunakan untuk melakukan fungsi-fungsi penting. Pada sistem informasi kehutanan, mengenal 3 jenis kebutuhan informasi. Yang pertama, ada informasi untuk perencanaan strategis dan analisis. Yang kedua, informasi untuk taktis perencanaan jangka menengah dan jangka pendek. Dan yang ketiga, ada informasi untuk manajemen operasional dan pengendalian. Yang pertama ada perencanaan strategis dan analisis. Model simulasi. Ini berguna tidak begitu banyak untuk peramalan apa yang mungkin terjadi, melainkan untuk membuat proyeksi dari potensi konsekuensi dari bencana yang mungkin terjadi. Jika perusahaan dapat melihat bahwa kebangkrutan adalah hasil kemungkinan praktek-praktek saat ini, maka kemungkinan juga mempertimbangkan hal ini lebih serius daripada sebaliknya. Ketersediaan perangkat lunak untuk keperluan umum seperti program speed reset membuat pengembangan model simulasi komputer jauh lebih mudah sekarang daripada beberapa tahun lalu. Apa yang tidak berubah adalah sebuah perusahaan serius tentang perencanaan strategis harus mempertahankan usaha penuh waktu di suatu daerah dan memastikan memiliki dukungan penuh dari tingkat tertinggi manajemen. Kemudian data kehutanan. Sebagai perusahaan kehutanan atau lembaga yang tidak memiliki up-to-date informasi yang akurat tentang hutan, maka perusahaan tersebut tidak bisa membuat keputusan strategis dan efektif. Informasi ini tentang batas-batas hutan, site quality, kelas umur, kondisi topografi dan tanah, lokasi, dan kondisi infrastruktur. Selain itu juga informasi sumber daya non-kayu seperti potensi regresi dan kondisi habitat satwa liar juga menjadi penting untuk perencanaan strategis. Persediaan kayu terus-menerus tentu saja penting dan model juga harus dikembangkan untuk memproyeksikan pertumbuhan dan hasil ke masa depan sehingga alternatif strategi dapat diuji dengan menggunakan model simulasi komputer. Informasi yang berkaitan dengan kebijakan dan sosial ekonomi. Organisasi kehutanan baik sektor swasta atau publik dalam mengelola usaha menyediakan barang dan jasa menyangkut dengan nilai-nilai masyarakat untuk perencanaan strategi yang tepat, sehingga hal itu adalah penting bagi semua organisasi tersebut untuk memanfaatkan ahli yang akan membantu mengidentifikasi tren dalam nilai relatif di masyarakat pada produk dan jasa dan juga mengenai dari pengusahaan lahan, status hukum, aspek organisasi, serikat pekerja, asosiasi, dan lain-lain, demografi, desentralisasi, pemerintahan lokal, dan lain-lain. Dalam dunia yang cepat berubah saat ini, hal ini menjadi jelas bahwa organisasi kehutanan yang gagal untuk menilai informasi seperti ini secara teratur semakin berisiko. Kemudian, perencanaan taktis menengah dan jangka pendek. Sebagian besar dari apa yang biasa kita anggap sebagai perencanaan hutan benar-benar perencanaan taktis. Meskipun rimbawan terbiasa berpikir dalam hal satu atau lebih periode rotasi kayu,
Rencana mereka biasanya berkonsentrasi ada 5 atau 10 tahun ke depan. Dalam rencana taktis, organisasi kehutanan memberikan jawaban tentatif untuk pernyataan apa jenis operasional yang akan kami lakukan selama periode perencanaan ini dan di mana akan mereka lakukan. Kemudian ada perencanaan taktis menengah dan jangka pendek. Untuk sebagian besar ini adalah jenis pertanyaan yang membuat profesi kehutanan sangat menarik. Dan profesi menghabiskan sebagian besar karir mereka bekerja untuk memberikan jawaban dari pertanyaan itu. Jawaban selalu tentatif, karena faktor tak terlihat seperti dasar pasar berubah dan bencana alam dapat memaksa perubahan mendasar dalam rencana. Rencana taktis terbaik pada kenyataan yang menyediakan kemungkinan tersebut dan membuatnya lebih mudah untuk mengakomodasi perubahan. Kemudian, citra penginderaan jauh. Foto udara dapat digunakan dengan peralatan yang relatif murah bersama-sama dengan pengambilan sampel di lapangan. Bisa juga dengan foto satelit. Atau menghasilkan peta akurasi memuaskan dengan dapat menginformasikan jenis vegetasi, tanah, sungai, dan danau, infrastruktur, dan topografi. Teknologi ini dipahami dengan baik dan telah terintegrasi ke dalam organisasi kehutanan. Ortografi adalah reproduksi foto udara dengan berpindah dari gambar yang disebabkan oleh kemiringan kamera dan diperbaiki dengan bantuan topografi. Ketika ortografi dirakit menjadi mosaik, hasilnya adalah peta fotografi dengan baik skala dan rinci planimetris dari keandalan yang tinggi. Kemudian yang terakhir adalah manajemen operasional dan pengendalian. Sama pentingnya dengan perencanaan strategi dan taktis, kemajuan teknologi informasi juga mengubah cara organisasi kehutanan mengelola operasional sehari-hari mereka. Seperti dengan teknologi perencanaan, sistem informasi manajemen operasional dan pengendalian dari berbagai jenis dan digunakan dalam cara yang berbeda oleh organisasi yang berbeda. Sistem informasi yang umum digunakan saat ini adalah perekam data elektronik berupa komputer yang telah dikembangkan untuk bidang rekaman elektronik, onboard komputer yang terhubung melalui link transmisi radio ke komputer pusat di pabrik, truck mount GPS digunakan untuk armada transportasi kayu yang dilengkapi dengan GPS, transmisi data real time dengan sistem transmisi otomatis lintas sektor. Itu adalah beberapa fungsi dari teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang kehutanan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.